para sahabat dan kita sebagai umat beliau itu Waalaikumsalam. semoga kita bisa mendapat syafaat dan Nabi Muhammad dan ditempatkan bersama di jannah Allah. Sebelum kita memulai pengajian kita di pagi hari ini, sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama mendengarkan kalamilah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم وهو أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Al-Quran. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkannya diberikan pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung ke agenda Indonesia, materi yang akan disampaikan Bapak Kiai Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatan wassalaman daimaini mutalazimain ala rasulillahil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil khatim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, di pagi hari ini kita dilimpahi, diguyuri dengan sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu sepantasnya lah setiap saat hati kita ini selalu kita latih untuk senantiasa berkesadaran bahwa kita hidup ini mulai ujung kaki sampai ujung rambut kita ini tenggelam dalam
nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa terlimpahkan kehadirat baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini adalah hari Jumat, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman sekalian agar kesempatan ini benar-benar kita manfaatkan, kita pantaskan diri kita dengan hari yang agung ini dengan memperbanyak ibadah-ibadah. Di antara yang paling dianjurkan itu adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut banyak itu minimal 300 kali. Disebut banyak itu sudah banyak, tapi banyak yang paling sedikit. 300 kali. Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Itu namanya salawat Jibril. Ya. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau wa sallallahu ala Muhammadin dan seterusnya. Banyak redaksi-redaksi salawat yang bisa kita. Tapi intinya itu adalah bagaimana hati kita ini senantiasa tertaut dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hati kita ini kemudian pantas untuk Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan mahabbah dan syauk, yaitu cinta dan kerinduan untuk bersua dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, tema kita hari ini adalah tentang integritas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah di dalam kita ini mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut dengan integritas? Integritas itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan di dalam menjalani prinsip-prinsip hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi orang yang memiliki integritas itu adalah orang yang konsekuen di atas prinsipnya. Ya. Jadi dia mati dan hidup di atas prinsipnya. Senang dan susah di atas prinsipnya. Rugi dan untung di atas prinsipnya. Itu namanya kita punya integritas. Nah, integritas ini adalah gabungan antara sikap jujur dan amanah. Nah, dan ini sebenarnya, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ini bisa positif, bisa negatif. Tergantung nanti yang mendasari ini nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kebatilan. Tetapi ujung-ujungnya itu adalah orang yang hidup di atas integritasnya ini akan dihormati. Ya, meskipun dia ini katakanlah berada di atas kebatilan. Saya berikan contoh umpama. Nah, di Jepang ini ada organisasi mafia. Ya. Preman lah dalam bahasa kasarnya itu. Namanya Yakuza. Jadi mereka ini orang-orang yang katakanlah menggunakan kekerasan, menggunakan cara-cara yang licik untuk mencapai tujuan. Akan tetapi kenapa mereka bisa bertahan sampai ratusan tahun? Ya. Dihormati, disegani. Kenapa? Karena mereka punya integritas di atas prinsipnya. Hanya saja disayangkan bahwa yang mendasari komitmen mereka itu adalah hal-hal yang tidak benar. Ya. Kalau di Meksiko itu ada kartel ya, kartel narkoba. Nah, mereka ini ya seperti membuat negara di dalam negara. Bahkan pemerintah yang resmi pun tidak bisa mengalahkan mereka. Ya, kenapa? Karena organisasi ini meskipun batil, ini dibangun di atas integritas. Ya, di atas prinsip-prinsipnya. Nah, makanya Sayyidina Ali mengatakan seperti ini. Kejahatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebenaran yang tidak
terorganisir. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita hidup ini di satu zaman ketika manusia ini banyak yang katakanlah mudah untuk melupakan atau meninggalkan prinsip-prinsipnya. Ya. Jadi benar saja itu tidak cukup. Ya. Benar saja tidak cukup. Lebih daripada itu kita butuh komitmen terhadap kebenaran. Ya. Akan banyak godaan-godaan. Ya. Contohlah umpama seperti kita di dalam dunia pekerjaan ini. Ya. Kalau kita jujur, katakanlah dalam satu perusahaan, ya. Ketika sebagian besar orang di perusahaan ini suka bermain kotor, ya, suka tidak jujur, lalu kemudian kita tampil, ya, di atas kejujuran, maka orang-orang yang berbeda prinsip dengan kita ini pasti akan tidak senang. Ya, pasti akan tidak senang. Nah, saya berikan contoh yang gampang lah dalam kehidupan berumah tangga, ya. Kalau ada istri yang katakanlah suka bohong sama suami, ya, suka memanipulasi, ya, ya, suka suka bohong sama suaminya itu. Kemudian ada temannya ini, sesama istri yang menasehati, oh jangan begitulah, ya, jujurlah sama suami, ya, jangan suka bohong. Maka pasti istri yang suka bohong ini justru akan mempengaruhi yang jujur ini. Ya. Dia akan mengatakan, walau urusan sama suami itu kalau kita tidak bohong tidak ada yang jadi. Ya, ya pasti seperti itu. Kenapa? Karena ya di zaman Sayyidina Umar itu, teman-teman sekalian, beliau ini kan suka suka belusukan, ya, tengah malam itu, pantau-pantau lah. Ya. Suatu malam beliau turun ke jalan. Dan di suatu rumah beliau mendengarkan ada beberapa orang laki-laki yang berkumpul di dalam rumah itu dan mereka mabuk. Mereka mabuk. Akan tetapi Sayyidina Umar ketika itu karena ingin memastikan, maka tidak langsung beliau gerebek. Ya. Tapi beliau mengambil arang, lalu kemudian memberikan tanda di pintu rumah itu. Besok saya mau datangi nih rumah ini. Saya mau pastikan ini apa yang mereka lakukan tadi malam. Jadi dikasih tanda silang. Kemudian beliau pergi. Nah, yang orang di dalam rumah ini barangkali karena mendengar ada kresek-kresek di luar, kemudian membuka pintu dan melihat punggung Sayyidina Umar berlalu pergi. Apa yang dia lakukan? Sebenarnya seandainya dia ingin menyelesaikan masalah, cukup dia hapus itu tanda silang itu. Ya. Tapi tidak. Apa yang dia lakukan? Dia ambil arang juga. Kemudian dia kasih tanda yang sama di pintu-pintu rumah tetangganya itu. Dia kasih juga tanda silang. Ya. Artinya apa? Ini orang ingin merendahkan derajat orang-orang yang lain sama seperti dirinya. Ya. Itu kita hidup di zaman yang seperti itu. Ketika kita berada di di atas jalan yang benar dan kita berusaha untuk istiqomah, kemudian datanglah berbagai macam godaan-godaan ini yang menarik kita, mengajak kita untuk makanya keteguhan di atas prinsip ini bukan perkara yang mudah. Dan contoh kita di dalam hal ini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ini, teman-teman sekalian, dulu ketika masih sendirian berdakwah, itu pernah ditawari oleh paman-pamannya, ditawari oleh klannya untuk berkompromi. Ya. Kalau tidak bisa berhenti, minimal kompromilah. Ya. Apa komprominya itu? Komprominya itu, ya, okelah, kamu tetapkan hari di mana kami akan datang untuk menyembah Tuhanmu. Tapi nanti jika hari ibadah kami datang, kamu juga datang untuk menyembah Tuhan kami. Ketika itu Nabi masih sendiri. Masih sendirian. Ya. Tapi apa yang Nabi SAW katakan kepada pamannya, Abu Thalib, karena pamannya mengatakan, cobalah nak pertimbangkan ini untuk kebaikan kita bersama.
Siapa tahu kamu bisa, kalau kamu tidak bisa hentikan, ya silahkanlah teruskan dakwahmu itu. Akan tetapi melunaklah sedikit. Ya, melunaklah sedikit. Kompromilah sedikit untuk kebaikan kita bersama supaya kita ini tidak terpecah belah. Ya. Akan tetapi karena ini adalah masalah akidah, masalah prinsip sekali, maka Nabi SAW katakan begini, wahai paman, seandainya mereka ini meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan melunak. Andai mereka memberikan semua, karena ketika itu Nabi ditawari semua. Kalau kamu ingin menjadi raja, maka kami angkat kamu kami akan berikan kamu mahkota. Kamu raja kami hari ini. Kalau kamu ingin harta, maka kami akan kumpulkan harta dari semua klan kami dan kami akan berikan kepadamu. Kalau kamu ingin wanita, maka silahkan memilih. Mana di antara putri-putri kami yang paling cantik yang kamu inginkan, berapapun silahkan ambil nikahi. Tapi Nabi mengatakan, jangankan seperti itu. Matahari kau letakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan kompromi. Ketika itu Nabi masih sendiri. Kenapa? Karena ini masalah prinsip. Itu Nabi kita SAW. Nah, kita pindah ke cerita yang selanjutnya. Nabi SAW ketika di Madinah, ini sudah di atas angin. Ya, sudah menang perang Uhud, sudah menang perang Badar, beliau sudah punya negara, sudah punya pasukan, sudah punya loyalis yang banyak. Maka datanglah orang-orang dari Bani Sakif ini. Ya. Mereka mengirim perwakilan 10 orang. Ya. Dan mereka berpesan kepada 10 orang ini, sampaikan tawaran kita kepada Muhammad, kalau dia terima maka kita semua akan masuk Islam. Jumlah kita ini lebih 8.000 orang. Ya. Kalau Muhammad ini menerima apa yang kita tawarkan, kalau dia mau kompromi, maka kita semua satu klan ini 8.000 orang lebih, kita akan masuk Islam semua. Ya. Maka datanglah Bani Sakif ini. Datang kepada Nabi SAW, perwakilan yang 10 orang ini menawarkan. Nah, jadi mereka bertanya tentang khamar, bertanya tentang zina, bertanya tentang riba. Nabi kita mengatakan, semua itu haram. Wahai Muhammad, barangkali ada di antara kami yang dibolehkan. Tokoh-tokoh kami inilah. Ya, kepala-kepala klan kami barangkali boleh. Yang lainnya, oke lah, yang lain tidak boleh. Tapi ada tokoh-tokoh masyarakat kami ini barangkali boleh. Tapi mengatakan tidak. Sesuatu yang haram itu berlaku untuk semua. Tidak pandang bulu. Nah, oke, jadi ini mereka tidak berhasil. Kemudian mereka mengatakan, oke lah, kalau riba itu kami tidak boleh, zina tidak boleh, berjudi tidak boleh, kami terima. Tapi ada satu hal yang sangat penting bagi kami. Ya, apa itu? Kami ini punya berhala. Namanya Robbah. Bagaimana dengan Robbah ini? Apakah kami masih boleh beribadah kepadanya? Maka Nabi mengatakan tidak. Itu Robbah itu harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Nah, kemudian mereka menawar lagi. Wahai Muhammad, bolehkah kami minta tenggat waktu? Oke lah, Robbah ini akan dihancurkan, tapi bolehkah kami minta waktu 3 tahun lagi? Biarkanlah berilah kami kesempatan 3 tahun. Baru kemudian kami hancurkan. Nabi mengatakan tidak boleh. Kalau begitu 2 tahun. Tidak boleh. 1 tahun. Tidak boleh. Kemudian mereka mengatakan begini, wahai Muhammad, baiklah, Robbah ini akan dihancurkan, kami terima, tapi kami orang-orang Sakif ini tidak ada yang berani untuk menghancurkan berhala ini. Karena dia pasti akan membunuh kami semua. Ini batu saja ini. Nabi mengatakan, kalau kalian tidak berani menghancurkan, maka aku akan mengirim orang untuk menghancurkan. Nah, kalian tidak usah pikir itu. Nanti saya kirim orang untuk hancurkan itu. Nah, mereka kemudian berdiskusi lagi, bagaimana ini. Akhirnya mereka menerima. Ya, ini masalah akidah. Nabi tidak bisa ditawar-tawar ini. Ya, kemudian mereka menerimalah. Baiklah, kalau memang Robbah ini nasibnya akan dihancurkan, kalau memang dia itu Tuhan, pasti dia akan melawan. Kami serahkan kepada dirinya sendiri. Kami tidak akan ikut campur lagi. Tapi ada satu lagi yang kami minta, wahai Muhammad.
Apa itu? Terkait dengan sholat. Ya, kenapa dengan sholat itu? Bolehkah kami tidak sholat? Kenapa kalian tidak mau sholat? Kami beranggapan bahwa sholat ini menghinakan kehormatan kami. Kenapa bisa? Ketika sujud itu kami punya pantat lebih tinggi daripada kepala. Pantang bagi kami ini katanya untuk merendahkan kepala kami itu lebih rendah dibandingkan dengan pantat kami. Ini sesuatu yang tidak bisa kami terima. Nabi kemudian mengatakan begini, tidak ada kebaikan di dalam agama yang tidak ada sholatnya. Kalian harus sholat. Ya, akhirnya ketika mereka menyadari bahwa orang ini tidak bisa ditawar-tawar di dalam perkara yang prinsip, maka mereka kemudian menerima. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya tadi di awal mengatakan bahwa ketika kita teguh di atas prinsip, maka pasti akan banyak godaan, pasti akan banyak pertentangan. Tapi ketahui satu hal, bahwa ketika kita teguh di atas prinsip itu, apapun resikonya, maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan wibawa kepada kita, sehingga kita ini kemudian dihormati orang. Jadi kalau ada teman-teman ini yang coba-coba, coba kasih tahu dia, siapa tahu bisa. Pasti, oh jangan. Ini tidak sembarang, ini tidak goyang dia itu. Tapi kalau kita ini gampangan, ya, kalau kita ini gampang diajak ke kanan, gampang diajak ke kiri, tidak punya prinsip, nah, maka kita ini mudah dilecehkan. Kehormatan kita ini akan hilang. Ah, gampang saja dia itu. Kasih saja uang merah 1 lembar sudah. Nah, pingsan sudah itu. Itu. Jadi ini teman-teman sekalian, makanya Nabi SAW katakan begini. Dan ini mungkin yang kita jadikan kesimpulan. Nabi kita mengatakan begini. Barang siapa yang menyenangkan Allah dan gara-gara itu kemudian manusia marah kepadanya, maka Allah akan mencintainya dan akan membuat manusia mencintainya. Ya. Jadi barang siapa yang membuat Allah senang dan gara-gara itu kemudian manusia marah kepadanya, maka satu yang Allah jaminkan itu, Allah akan mencintai orang itu, dan Allah akan membuat orang-orang yang tadi membencinya itu kembali untuk mencintainya. Dan sebaliknya, barang siapa yang membuat manusia senang, dan sebab itu kemudian dia membuat Allah murka. Karena ingin menyenangkan orang, gara-gara itu kemudian Allah marah kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia-manusia yang tadi senang kepadanya itu akan kembali untuk membencinya. Ya. Ini sesuatu yang pasti. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita tidak tahu ketika kita menjalankan prinsip itu bahwa disitulah kemudian jadi wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Nah, jadi siapa yang tegak di atas prinsipnya takwa kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya. Jadi kelihatannya kalau kita jujur, kelihatannya dunia ini akan berpaling kepada kita. Tapi Allah mengatakan tidak. Dunia itu tidak akan cukup kalau aku tidak mengatakan cukup. Aku yang akan mencukupimu. Ya. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel ya. Nah, ada seorang pemuda di Inggris itu. Dia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang sedang mencari security. Ya, tenaga keamanan. Nah, ketika di interview itu, ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada semua orang yang diwawancara ini. Karena yang diwawancara ini kebanyakan non-muslim. Apakah kamu itu suka minum minuman keras? Kemudian berapa gelas kamu habiskan setiap hari? Kalau di akhir pekan, apakah kamu berkumpul-kumpul untuk minum? Nah, itu yang selalu ditanyakan itu. Akhirnya anak muda ini bingung. Saya ini jawabnya bagaimana? Dia ini seorang muslim yang taat. Ya. Tidak minum khamr. Ya, meskipun hanya 1 kali 1 pekan itu sama sekali tidak minum khamr dia. Nanti kalau saya jujur,
Siapa tahu mereka bilang, wah ini Islam garis keras ini. Bahaya. Ya. Atau barangkali mereka ini memang katakanlah menjadikan minuman keras ini sebagai tradisi. Mungkin satu kali dalam satu pekan mereka ini ada kumpul-kumpul, lalu di situ ada khamar. Tapi dia mengatakan tidak. Ya. Saya akan jujur mengatakan bahwa saya sama sekali tidak menyentuh minuman keras. Hanya dia di atas prinsipnya tuh. Akhirnya ketika di interview ditanya, kamu minum khamar? Dia bilang tidak. Kenapa kau tidak minum khamar? Apakah kamu sakit? Tidak. Saya ini seorang muslim dan Islam itu, agama saya itu mengharamkan khamar. 1 kali seminggu masa tidak pernah kau minum? Tidak. Sama sekali tidak. Nah, akhirnya selesai interview ini. Dan ketika diumumkan, ternyata yang lulus itu dia. Yang lulus dia. Dia yang diterima. Kenapa? Akhirnya dia bertanya, waktu interview kemarin ditanya-tanya masalah minuman keras itu, kenapa? Dia bilang, kami punya security dulu itu, semuanya ini tukang minum. Akhirnya mereka ini kadang-kadang bekerja ini minum, kemudian mabuk, akhirnya banyak barang-barang ini hilang. Jadi makanya kami tanya betul itu. Ternyata kamu itu, katanya bahkan ketika kumpul-kumpul pun 1 kali 1 pekan kamu tidak minum. Wah, ya memang seperti inilah yang kami cari. Nah, jadi itulah buah daripada kejujuran. Kadang kita menyangka bahwa kita akan tersisi, tapi justru ketika kita jujur, justru itulah yang kemudian akan mendatangkan keberkahan. Jadi teman-teman sekalian, apapun yang terjadi, maka kita timbulkah kita, mau tenggelamkah kita, maka jangan melepaskan prinsip-prinsip di atas kebenaran. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah yang barangkali sempat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Alhamdulillah kita telah mendengar materi yang disampaikan oleh Tim dan yang ahli hikmah. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari apa yang telah disampaikan.